Selamat datang di Lab ID, tempat kita ngobrol topik-topik branding, marketing, dan komunikasi. Di segmen Cari Cara buat bantu bisnis UMKM melesat, kita sekarang bakalan bahas tentang ekspansi produk. Sering banget kan ngeliat ada tren produk tertentu yang lagi naik daun, terus kita mutusin buat ikut ngeluncurin produk serupa. Niatnya buat ambil momentum. Atau mungkin sebaliknya, mungkin kita yang bisa bikin tren suatu produk, terus nggak lama kemudian yang lain mulai ngikutin. Ekspansi jadi penting karena selain nambah peluang pemasukan, kalau ngebangunnya benar bisa bantu bikin brand value kita naik, terus semakin kuat di benak pelanggan. Yang tadinya brand kita cuma berkutat di satu produk, sekarang ada beberapa produk yang beragam. Jadinya bisa menuhin kebutuhan konsumen lebih baik. Contohnya aja, di awal baru diluncurin, brand Rasa Nusantara nawarin ready to drink, minuman jamu kayak kunyit asam, beras kencur, dan lainnya. Kalau ke website mereka, kita bisa lihat visi dari keberadaan brand Rasa Nusantara, yaitu buat ngejaga kebaikan alam dan kearifan lokal untuk hidup berkesadaran sehingga keseharian masyarakat lebih sehat. Nah, berawal dari visi dan mimpi itu, produk Rasa Nusantara kemudian berkembang lebih pesat. Sekarang ini ada banyak kebaikan dari alam yang turun ke beragam produk milik Rasa Nusantara. Sama mereka dibikin seri. Jadi ada buat booster sistem imun, energi booster, bumbu dapur, minuman rempah, sampai ke lulur yang sifatnya topikal, jadi nggak diminum. Nah, kalau udah gerak sejauh ini, kira-kira sistem penyusunan brand mereka kayak gimana ya? Tetap pakai brand Rasa Nusantara untuk semua atau dibeda-bedain? Ternyata mereka mutusin buat pakai sistem endorsed, gitu, yang mana setiap seri bisa aja punya nama sendiri yang masih senada dan selaras dengan brand payung Rasa Nusantara. Gitu. Jadi semisal ada seri Jagat, seri Sada Jiwa untuk energi booster, terus ada brand Rasana buat bumbu dapur, Tisane untuk minuman rempah, dan Manda Bumi untuk lulurnya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di kemasannya itu ada dua treatment brand. Yang satu sifatnya mirip kayak corporate, jadi kayak Unilever-nya. Terus diiringin sama produk brand dari masing-masing kategori produk. Oke. Jadi pakai endorse architecture seperti ini ngebantu produk buat bisa ekspansi cukup jauh di masing-masing kategori. Apalagi kalau nanti per kategorinya itu mau dibikinin kelompok dengan produk-produk yang lengkap. Jenis pengembangan bisnis itu sendiri ada banyak macamnya, dan nanti bisa dipilih mana yang paling feasible dan berpeluang untuk dilakukan dalam jangka waktu yang pendek maupun panjang. Misalnya, ada pengembangan berdasarkan varian. Jadi kita nambah varian, biasanya rasa, dari yang pertama kali original keluar. Banyak contoh, misal kayak susu Ultra Milk, dari rasa coklat, plain, sampai ke strawberry, taro, bahkan karamel gitu. Bagusnya varian, kita bisa ambil pangsa pasar yang awalnya mungkin nggak mau sama rasa original kita. Jadi ada sedikit unsur excitement di situ. Kurang bagusnya, nggak jarang varian itu malah berujung kanibalisme. Karena niatan awal buat memperluas pasar, yang ada kita cuma mindahin orang-orang yang tadinya suka rasa coklat, jadi beli rasa karamel aja. Jadi tidak nambah, tapi dia malah shifting. Pengembangan yang kedua berdasarkan bentuk produk. Paling gampang ini dilihat di contoh brand Milo, yang awalnya keluar pakai format susu bubuk yang harus diseduh,
Makin ke sini mereka bikin format yang praktis buat ngikutin perkembangan gerak konsumen. Jadi dibuatlah versi ready to drink yang cair, baik yang sekali minum kayak di kemasan karton Tetra Pak atau yang bentuknya botol. Jadi bisa diminum secara bertahap dalam 1 hari. Cuma secara produk masih sama-sama susu. Pengembangan yang ketiga berdasarkan kategori. Persis contoh yang paling gampang juga tetap Milo, karena dengan brand yang sama, sekarang bergerak keluar dari kategori awal susu. Jadi ke es krim, ke biskuit, permen, bahkan ke sereal dan sereal bar. Kalau kita perhatiin nih, mereka nggak ekspansi berdasarkan rasa, kayak kebanyakan brand susu. Jadi nggak ada tuh versi strawberry atau vanilla yang diekspos. Kenapa? Karena brand mereka itu tentang asupan yang ngasih energi. Jadi yang difokusin waktu dia ekspansi itu adalah bentuk asupan apa yang bisa kasih energi selain susu. Makanya jadi ada format makanan lain dengan benefit yang sama, memberi energi. Itulah brandingnya Milo. Kalau kita fokus ke benefit, maka format produk bisa jadi nggak relevan karena bisa bebas gerak kemana aja. Dan kemungkinan pelanggan buat nolak karena nggak nyambung itu bisa kita tekan, bisa diminimalisir. Istilahnya, em, ini sedikit berlawanan kasusnya kalau kita nggak terlalu fokus ke benefit. Jadi misal nano-nano rasa rujak oke, tapi kalau nano-nano rasa mint aneh nggak? Nah, begitu pula kayak permen relaksa yang biasa kita kenal rasa mint. Oke gitu. Tapi kalau relaksa itu rasa mangga manis pedas, itu kayaknya gimana gitu ya. Nah, karena masing-masing udah dibangun dengan functional benefit yang beda. Faktanya di lapangan, teman-teman UMKM sering bingung harus pakai brand apa begitu mau bikin produk baru yang mungkin agak berseberangan nih sama produk existingnya. Pengennya sih pakai brand yang lama biar makin gaung, tapi ada kekhawatiran tadi, kok kayaknya nggak cocok ya, nggak nyambung. Nah, ingat ya, yang bikin konsep itu rasanya nyambung atau enggak harus berdasarkan benefit brandingnya, bukan fungsi dari si produk. Contoh lagi, kayak dari brand Boboko, snack dengan nuansa Sunda, dari awalnya beneran snack Sunda, jadi kayak seblak gitu. Gerak ke yang lebih nasional, jadi pakai snack kayak makaroni. Terus ada ramen, yang kesannya itu, loh kan itu dari Jepang gitu. Nah, selama konsisten dikasih nuansa Sunda, itu mau ngeluarin bentuk spaghetti juga masih tetap bisa di-stretch brandingnya. Tantangan yang sering terjadi itu justru pengembangan bisnis buat ngebangun gaung brand kehambat sama nama atau tagline yang terlalu fungsional, dibangun hanya untuk produk tertentu. Kecuali memang teman-teman tujuannya hanya mau bikin produk itu aja gitu. Terus kalau ada produk lain ya ganti nama brand. Paling konsekuensinya banyak brand yang harus kita manage, yang harus kita maintain, beda-beda cara bangunnya karena masing-masing punya visi dan filosofi yang beda-beda. Nah, tapi ini andaikan kita mau nguatin satu brand yang sama, ini ada contoh tantangan yang sering ketemu. Misalnya, ada produk namanya Cantik Sus, karena jualan snack sus kering. Ketika dia mau masuk kategori snack manis lain, mungkin nama sus jadi hambatan karena masa namanya sus tapi jualan apa berikutnya itu es krim gitu. Kecuali namanya adalah cantik renyah. Jadi mau produknya sus sampai es krim crispy, branding itu bisa di stretch. Biasanya kalau udah kejadian kayak gini, buat teman-teman bisa navigasi, ekspansi, itu biasanya nama depan yang dipegang. Jadi, semisal kalau yang kasusnya apa cantik sus, itu berarti nama cantiknya yang dipegang. Nanti baru dibikin ada seri cantik sus, cantik krim,
atau cantik asin gitu ya kalau menggerak ke snack asin dan seterusnya. Jadi overall brand atau brand payungnya itu adalah cantik. Nah, tips biar konsumen beli lagi dan tetap ngebangun gaung brand yang sama itu dengan pilih produk komplementer yang selaras sama branding. Jangan keburu-buru bikin varian terlalu banyak karena kayak tadi yang dijelasin di awal ada potensi shifting kanibal. Kalau boleh saran, sebenarnya varian itu kalau mau dieksperimen bisa di spin-off ke 3 varian aja, jangan lebih. Karena makin banyak pilihan, biasanya ada sindrom decision paralysis di benaknya konsumen. Mereka jadi kebingungan mau pilih yang mana saking ada banyak, yang bikin dia akhirnya malah nggak bisa ingat ciri khas unik brand kita apa dan mungkin mereka malah jadi nggak beli karena pusing. Nah, produk komplementer itu artinya masuk kategori beda tapi yang secara konsumsi cocok buat dibarengin sama produk kita yang pertama. Bahkan cara jualnya pun bisa banget dibundling untuk bantu dorong sales. Di kasus contoh kopi rumahan kita, kalau mikirnya kilat karena ngeliat ada tren produk yang lagi naik daun, biasanya setelah bikin kopi, terus ekspansi ke snack garing, semisal yang lagi ngetren makaroni, jadi ikut-ikutan. Tapi kalau pola pikirnya strategik, dengan ide produk komplementer, mau tren produk apapun yang sekarang lagi naik daun, pola pikirnya adalah gimana boosting sales dan brand secara barengan. Jadi setelah bikin produk kopi, expand ke snack manis yang jadi pelengkap temennya minum kopi. Dan ini bisa banget kalau mau di branding pakai nama yang sama. Mau tahu lebih banyak tentang produk dan brand expansion? Tonton atau dengerin kontennya yang ada judul pengembangan bisnis apa yang cocok untuk brand. Di situ dibahas lebih lengkap dengan contoh-contoh lain. Sejauh ini, kalau kita ngeliat grand roadmap dari bisnis kopi, kita udah punya branding di awal, yaitu kopi yang bikin happy kayak ke langit ketujuh, karena 7 hari ada lain cerita, lain rasa, dijual dengan rasa yang beda-beda setiap hari, dengan harga spesial yang juga beda. Kompetitornya bersaing di kategori minuman kenikmatan, bukan cuma kopi, karena positioningnya itu buat orang-orang yang pejuang harian, yang banyak tantangannya, bisa pelajar ataupun karyawan. Minum 7 rasa beda biar tiap hari itu moodnya itu bisa kebantu, di mana Seninnya lebih semangat dan weekendnya lebih bermanfaat. Nama brandnya adalah Ke Langit Ketujuh dan tagline-nya biar setuju ke langit ketujuh. Untuk promosinya kita kasih free sample, misal buat netizen ya yang lagi rusuh di sosmed, lagi adu mulut mungkin sama orang lain, kita kasih free sample buat mereka karena biar beda pendapat harus tetap berujung happy, kayak Ke Langit Ketujuh. Nah, untuk ekspansinya, snack manis pakai brand yang sama untuk jadi produk komplementer. Karena ini cerita bersambung dan tinggal sisa satu lagi edisi itu yaitu tentang distribusi, ikutin terus biar tahu endingnya kayak gimana di segmen Cari Cara untuk bantu UMKM. Intisari dari pembahasan kita kali ini, jangan keburu-buru sama varian. Uh, Instead, pikirin cara terbaik buat bisa cross-selling. Jadi nambah omset tapi sembari nguatin brand. Nah, ini kan jadi lebih mantap ya. Jangan ketinggalan sama pembahasan seru seputar branding, marketing, dan komunikasi di YouTube dan podcast Lab ID. Silakan follow kalau kalian mau terus tahu topik-topik lainnya. Berikutnya, sebagai penutup seri Cari Cara buat bantu bisnis UMKM, kita bakalan bahas tentang distribusi. Pola pikir strategik kayak gimana ya kalau mau memperluas jaringan produk sama brand kita. Stay tuned!